sore Ibu Bapak sekalian, monggo disambi dulu ya sampai agak tenang gitu ya. Puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, penuh suasana kekeluargaan. Mudah-mudahan Pak Didi tidak mabuk. Agak juga silakan dicicip enak. Silakan Pak Didi juga angkat gelasnya, Pak Didi terima. Tos dengan Bapak Gatot. Saya belum tahu status kalian, tapi untuk sebentar sebagai tamu silakan. Ya, bagus, terima kasih. Silakan ini Mbak dirasakan dikit. Boleh habis, enak. Lepangaken kula nami Pak Seryono, asal Malang. Kula semahipun Mbak Yunipun Pak Didi. Mbak Yunipun Pak Didi. Nika. Lan saderepun kula matur kathah, kita ngriki kala wau sampun dipun wiwiti kanthi unjukan kekeluargaan, nggih. Perkenankan kami mewakili Bapak Justinus Gatot Wibowo dan Ibu Marta Martin Arianti beserta keluarga besar mengaturkan banyak terima kasih atas sambutan dan penerimaan terhadap kami beserta rombongan. Kami selalu orang tua dan sesepuh dari Ananda Yohanes Bintang Budi Ardani untuk memastikan putra sulung kami kepada Bapak Yohanes Titik Sugiarto dan Ibu Maria Setio Sudarwati yang mempunyai putri yang bernama Francisca Ayu Widya Absari untuk dapat diterima dan dilibatkan secara gereja Katolik beserta Katolik besok pada tanggal 7 Juli 2023. Ya, ternyata disampaikan bahwa ingin mengantar putra mereka yang namanya Bobi, saya tidak tahu yang mana namanya Bobi itu, ingin menjadi putra dari Pak Didik Sugiarto. Nah, silakan Bobi sini dulu biar kami lihat yang mana sih pantas nggak untuk keluarga kami di sini. Wih, ternyata gagah loh. Iya. Oke. Istilahnya itu ngelamar, ngelamar nih wow. Putih. Kira-kira jangan tompoh ora. Nah, yang jenengan itu nompo anak sampai gelep ora. Nah ini masalahnya. Kok sampean ngotot jope sakit gagah ganteng seneng aku. Anak jenengan mau enggak? Itu yang penting gitu loh. Kalau cuma mau oke, enggak masalah. Banyak orang tahu nanti saja. Woi, foto seneng justru apa-apa. Gitu loh. Monggo, sepundi Pak Didi. Terima kasih ke kakak saya Mas Riono, di mana yang pertama saya sudah menyampaikan bahwa anak saya ada yang menyenangi yang pertama itu. Tapi yang jelas hanya kuncinya apakah itu laki atau perempuan. Itu pertama. Tapi ternyata jawabannya laki. Ya, karena saya dalam satu keluarga memang selama ini saya yang paling laki. Jadi sehingga yang lainnya ini perempuan. Kecuali ada
ya permainan anjing saya, jadi saya harus cari laki biar ada yang bersama saya. Mas Riono, saya terus terang tidak bisa memutuskan apakah bisa menjadi anak saya atau tidak, karena yang menentukan di dalam kehidupan berkeluarga itulah adalah anak saya. Ya. Hanya yang pertama, saya hanya mengasih tahu bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sejati atau yang dikatakan sakral. Jadi sekali menikah, yaitulah pilihan yang utama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, bukan jadi satu, artinya hanya pernikahan berdua, tapi ini adalah pernikahan antara dua keluarga. Jadi apakah dua keluarga itu juga saling menerima, baik yang dari pihak putra maupun dari pihak putri. Ya. Karena kami sendiri semampu mendidik anak saya, ya seperti itu, Ya. kekurangan dan kelebihannya. Ya. Nah demikian pula saya tidak tahu kekurangan dan kelebihan dari calon mantu saya, yaitu si Bobby. Saya nggak tahu karena dia baru, Ya. baru datang, sehingga saya juga nggak punya ngomong apa. Mungkin dari anak saya Ya, nanti lebih. akan lebih tahu untuk menceritakan. Mungkin begitu saya kira. Ya. Keluarga ini, terutama tamu-tamu ini mana sih? Ayo yang mana ini ya? Ini Mas Bobi. Ayo Mas Bobi, yang mana? Warna apa? Jangan sampai keliru nanti ini. Jangan sampai keliru nih nanti. Oh, kalau dilihat yang nomor 2 dari nomor 1 dari kanan. Nomor 1 dari kanan. Jenengan setuju nggih? Nah, Mas Didi dilamar kali Mas Bobi, coba nih. Setuju nggak lu? Setuju. Coba nih, senang. Mau? Oke. Wonten. Nonton Pak. Oh nggih, ngapunten. Itu Pak Triyono nggak boleh selihat Nggih, baik nggih. dia. Oh nggih. Terus jenang tetelan. Nah, Mau gitu Pak. ya. Tetelan ini ki memang mesti tiap orang Jawa ngelamar itu enten tetelane niki. Apa maksud dari tetelan? Tetelan ini dari beras yang berbutir-butir masing-masing dikom, ya boten langsung didang, dikom dhisik. Nggih, dikom, didang, dipususi dan sebagainya. Kemungkinan terus dideplok, dibuang, dideplok lembut dadi tetelan satu. Maknanipun, nggih. Kalau mau macam beras butir-butir dikum. Nah, maksud dikum niki wau. Di dalam perjalanan Mas Bobi kali Mbak Ayu mungkin sudah melihat terlebih dahulu karakter oposite Ayu, karakter oposite Mas Bobi. Itu istilahnya dikum, ya, dijajaki, dikum. Nah, setelah rumangsa medhok, nah medhok wis tenan iki, oh ngerti. Beras iki wis ini, sing iki wis ini. Berarti padha senenge barulah. Nah, dipususi kalau mau dipususi baru didang. Nah, mari didang, benjing niku ditetel. Nggih, ditetel gadekne siji dados keluarga. Benjing niku mboten namung keluarganya Mas Bobi, mboten keluarganipun Pak Didi. Nggih. Keluarga besar Mbak Ayu dan Bobi, dua keluarga. Nah, itu istilah pun tetelan, nggih. Buktikan itu dengan menyematkan cincin itu di jari manisnya Ayu. Bahwa kamu hanya satu pilihan dan hanya boleh baku pandang dengan Ayu, tidak boleh dengan yang lain. Iya, dan katakan bahwa Ayu hanya kamu yang aku pilih dan tidak ada yang lain. Silakan Mas Bobi, katakan dengan tegas dan lantang. Oh, Mas Bobi di atas, jangan di bawah. Ibu-ibu, kalau ini cincinnya itu di kiri apa kanan ini? Saya lupa ya. Di kiri dulu. Ya. Besok baru kanan. Ayo, jari manis kirinya di Mas Bobi ngomong.
Tidak boleh diam. Aku punya cincin. Kayak milenial. Santai tapi mantap. Saya setuju itu. Dengan cincin ini, aku mengikat kamu supaya kamu nggak jadi yang orang lain punya lagi. Jadi punya aku seutuhnya. Mantap. Terima kasih. Ayo sekarang kamu juga harus menyatakan kepada Mas Mobibu. Ya, ayo jangan kalah. Orang Bali masa kalah. Katakan dengan sejujurnya. Ngomong dulu. Santai, ini cincin buat kamu ini. Baik, tunjukkan dulu ke sini. Bobi dan Ayu sudah diikat dalam pertunangan yang suci. Malam ini kita akan mensyukurinya dengan doa. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu tanggapan 2. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Coba kalau si Bobby ikut ajakannya si Bolang, malam ini kita tidak berada di sini. Ya, tapi syukurlah bahwa sampai di lantai kelima, setelah baca informasi itu, gadis di lantai ini punya pekerjaan, sangat taat kepada Tuhan, senang anak kecil, sangat cantik, terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan romantis abis. Akhirnya Bobby memutuskan berhenti di lantai kelima, lalu menggandeng Ayu untuk dijadikan sebagai calon istrinya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Bobby. Nah, jadi inti dari cerita di atas tadi adalah bahwa kita tidak mungkin bisa menemukan seseorang yang sangat sempurna dalam hidup kita, tetapi tidak bisa mencintai seseorang yang kita miliki dengan cinta yang sempurna. Semoga Bobby dan Ayu dengan berpegang teguh, bersandar teguh pada firman Tuhan dalam kitab suci, maka saya yakin dan percaya seperti tadi yang Pak John katakan, jangan lagi mata lihat kiri kanan, fokus lihat Ayu juga fokus lihat Bobby, maka keindahan kecantikan itu ada di situ dan tidak akan pernah pudar sampai kakek nenek, sampai dengan Tuhan memanggil kita pulang kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Heri telah memberikan informasi singkat. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi yang bertugas, silakan siap-siap untuk melanjutkan doa ini. Allah Bapa, Engkau berkenan supaya laki-laki dan perempuan bersatu dalam kasih-Mu. Semoga calon pengantin ini membuka hati menanggapi panggilan suci ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau selalu menjaga hidup anak-anak-Mu. Semoga calon pengantin ini selalu sehat dan kelak dapat melaksanakan kewajibannya, membina keluarga dan mengabdi kepada masyarakat, serta berusaha membina hidup berkeluarga sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, sudilah memberkati kedua calon pengantin ini, agar kelak menjadi ibu yang penuh dengan cinta kasih kepada putra-putrinya, istri yang setia pada suaminya dan bertakwa kepadamu. Dan semoga mereka berdua saling memahami dan menghargai dalam membangun keluarga Katolik yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dia memilihku untuk menjadi seorang teman hidup, dan dialah pula yang menjadi pelindungku serta ayah bagi anak-anakku nantinya. Jagalah dia selalu dalam rahmat-Mu, agar dia selalu Kau jauhkan dari segala bahaya, dan teguhkanlah ia dalam kebaikan. Jagalah dan lindungilah aku, supaya aku bisa menjadi teman hidupnya yang penuh cinta dan pengertian, sehingga layak menjadi kekasihku ini. Akhirnya ya Bapa, aku hanya berserah diri kepadamu, sebab Engkaulah pencipta, penyelenggara dan pemelihara seluruh kehidupan ini. Kami mohon. Terima kasih. Engkau telah menitipkan seorang wanita yang telah menjadi jodohku. Dia memilihku untuk menjadi seorang teman hidup, dan dialah pula yang menjadi ibu bagi anak-anakku nanti. Jagalah dia selalu dalam rahmat-Mu, agar dia selalu Kau jauhkan dari segala bahaya, dan teguhkanlah ia dalam kebaikan. Jagalah dan lindungilah aku, supaya aku bisa menjadi teman hidupnya yang penuh cinta dan pengertian, sehingga layak menjadi kekasihku ini. Akhirnya ya Bapa, aku hanya berserah diri kepadamu, sebab Engkaulah pencipta, penyelenggara dan pemelihara seluruh kehidupan ini. Kami mohon.
Semoga Engkau berkenan mengabulkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, Bobi dan Ayu silakan masuk sini, mempersilakan Aruna untuk menuju meja hidangan. Ibu-ibu saya tidak tahu bagaimana, silakan mengatur. Mari bergandengan tangan untuk menuju meja makan, silakan. Ayu dan Bobi silakan mengantar Bapak Ibu ke sana. Kami akan menyusul. Terima kasih.